Hai guys, berjumpa lagi di channel gue. Hari ini gue tuh mau coba prediksi siapa aja akan maju menang pilkada. Karena bentar lagi 27 November kan pemilihan. Terus kita harus tunggu beberapa bulan untuk tahu siapa pemenangnya. Berdasarkan kemampuan gue sebagai orang punya six sense atau indigo, gue bisa mengetahui siapa aja yang kira-kira bisa menang. Jadi itu gue lihat ada daftar 11 artis ini. Nge-lag. Ini lah kalau ngerekam suka nge-lag. Ih. Nah, ada Krisdayanti, Rano Karno, Gilang Dirga, Ricky Ismail atau JJ Govinda, dan lain-lain. Menurut gue tuh yang akan menang tuh Krisdayanti, Rano Karno. Krisdayanti masih 50-50 sih, tapi kemungkinan menang. Rano Karno, terus Vicky Shu, Eki Kurniawan, Syarul Gunawan, Luki Hakim, sama Gita KDI. Nah, sedangkan yang gagal menurut gue ada Gilang Dirga, JJ Govinda, Ronald Surapraja, sama di sini Ali Syakib. Kalau misalkan yang Gilang sama JJ itu kalah sama Hengki, soalnya sama-sama di pemilihan Kabupaten Bandung Barat. Nah, kalau misalkan si Ali Syakib ini kalah sama Syarul karena di pemilihan yang sama juga kotanya. Itu di mana sih? Jawa Barat kalau nggak salah. Gubernur Jawa Barat. Kalau Ali wakil, kalau Syarul gubernur calonnya. Terus kita lihat dari Rano Karno dulu. Ini tuh ada mana sih? Ini ya kalau nggak salah. Jadi gue tuh bukan prediksi, cuman sekedar prediksi, tapi melihat dari berbagai jenis fakta yang ada. Nih, ini tuh survei elektabilitas yang udah diadakan sebelumnya. Survei lainnya datang dari LSI pada 10-17 Oktober 2024. Survei itu mencatat keunggulan Pramono Anung dan Rano Karno dari dua pasangan lainnya. Elektabilitas Pramono Rano di survei itu 41,6%, Ridwan Kamil Suswono 37,4%, dan Dharma Kun 6,6%. Salah pencet. Terus tuh, bentar ya, ini tuh, aduh, kebanyakan aplikasi. Yalah. Terus ada lagi ini paling ya videonya. Mereka nih ingin sekali punya tempat yang pasti. Mereka nih ingin sekali punya Saya tempat tahu yang pasti. permasalahan di sini Ya, apa. saya tahu permasalahan di sini apa. Ini kan antara dengan kebijakan nggak berjalan. konsep dengan Karena kita kebijakan tahu nggak ini kan berjalan. pengelolaan di Jakpro. Karena kita tahu ini kan pengelolaan di Jakpro. 1,7. Dan memang ini investasi besar. Tentu kalau dari 1,7 mereka triliun. mengelola. Tentu kalau dari sudut bisnis mereka harus mengelola. Komponen-komponen. Tapi harusnya ada komponen-komponen yang memang bisa bicara dari sudut Tadi Mbak bisnis. Ratna bilang. Maaf, tadi Mbak Ratna bilang mau bikin pementasan 4 hari bayar 250 yang juta. bisa dijual buat harga tiket. Berapa ribu yang bisa dijual buat harga tiket? Sehingga Sehingga penonton tempat menjadi ini tanpa berkurang. keseni yang kering. Artinya kalau tempat ini tanpa keseni yang kering, itu harus dicarikan jalan tengahnya. Ada jalan tengah. Pasti tidak mungkin. Pasti ada jalan tengahnya. Pasti tidak Nah, mungkin. ini tuh kita lihat dari sini tuh
Rano Karno tuh kan memang seniman ya. Dulu kan dia main Sidul lama banget dan banyak banget yang suka. Dan gue juga termasuk penonton setia Sidul pas gue masih kecil. Nah karena itu jadi udah banyak fanbase-nya. Terus juga Rano ini sebagai calon wakil gubernur Jakarta itu mengerti tentang kebutuhan sesama seniman gitu. Jadi merakyat dan beliau cukup mengerti tentang kebutuhan sesama seniman. Jadi ini tulisan janji Rano Karno jika terpilih Pilkada Jakarta, penuhi dana abadi kebudayaan. Terus apa lagi? Siapa lagi? Si itu. Ibu Kade. Mana sih? Nah ini. Menurut Krisdayanti tidak mudah bagi dirinya dan Kresna Dewanata untuk bisa melangkah sampai ke titik tersebut tanpa arahan bimbingan serta kerjasama politik yang baik antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, dan Nasdem beserta 9 partai dan parlemen yang mengusungnya. Nah, jadi backingannya banyak, makanya bisa menang. Soalnya ada 11 partai berarti yang mendukung Ibu Kade ini. Terus ini juga terlalu kebanyakan. Sama ini sih paling faktanya. Ibu Kade itu hartanya ada 32M, jadi bisa keluarin banyak uang untuk pilkada. Biasanya yang kaya bisa menang kan, karena ya banyak pendukungnya, banyak koneksinya gitu. Terus selanjutnya tuh Vicky Su kalau nggak salah. Vicky Su itu bisa menang karena pinter sih dia. Dia bilang, saya bergerak di industri kreatif selama ini, saya membawa brand-brand lokal. Tak hanya di kancah nasional, tapi juga di internasional. Setiap tahun saya memberangkatkan brand-brand lokal untuk bisa tampil di ajang internasional, juga dipromosikan di sana, dan itu kan saya terapkan pastinya, khususnya untuk Kabupaten Cilacap. Cilacap itu di Jawa Tengah. Bu Vicky itu caloninnya di Cilacap, karena industri kreatif di Cilacap banyak sekali anak-anak mudanya, semuanya kreatif ungkapnya. Itu karena bisa kepilih karena beliau pinter. Terus ini yang lucu tuh ya, Ibu Vicky itu, Vicky Su ini, dia calon apa sih? Dia kan jadi calon wakil gubernur. Nah, calon gubernur itu namanya Awaludin. Jadi kayak itu yang dulu lagunya Udin itu, Udin yang pertama namanya Awaludin gitu-gitu loh. Ingat gak? Yang Udin sedunia itu ada lagunya. Itu yang gue bikin pengen ketawa. Terus ini nama suaminya ternyata ada nama Prabowo-nya juga. Ada Imam Prabowo Haryanto Nugroho Putro. Jadi namanya udah Prabowo, jadi pasti istrinya kepilih menurut gue ya. Karena Prabowo kan nama presiden kita sekarang. Kalau Prabowo kepilih, masa ini istrinya Prabowo enggak, ya kan? Terus ada lagi, oh ini sih, kenapa gue cari suaminya? Soalnya mereka tuh so sweet banget dan bikin yang nonton tuh meleleh. Ini juga kan fotonya so sweet gitu kan. Pas gue lihat mereka di infotainment pun, mereka tuh uwu sekali, kayak apa sih, mesra gitu. Biasanya kalau misalkan orang yang koneksi dengan keluarganya itu baik, jadi masyarakat juga memilih gitu, karena punya image yang baik. Dan Vicky Su juga dulu terkenal sebagai penyanyi pas masih single. Jadi ya banyak sih yang milih kayaknya. Terus siapa lagi ini ya? Capek semua gue milih ini soalnya banyak. Ini bakal calon Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan menjanjikan bantuan keuangan minimal 1 miliar per desa bila kembali terpilih memimpin Kabupaten Bandung Barat pada Pilkada 2024. Jadi itu di daerah deket gue ya, Kabupaten Bandung Barat.
Ini pertama janjinya itu ini sih bagus, mencerang sekali. Jadi untuk perkembangan desa itu bagus. Terus ini pada 2022 Hengki Kurniawan dilantik menjadi bupati setelah AA Umbara ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Nah, biasanya kalau misalkan gubernurnya korup, wakilnya juga. Tapi ini yang masuk KPK, yang ditangkap cuman gubernurnya doang, wakilnya enggak. Akhirnya wakilnya gantiin gubernurnya, berarti Kang Hengki mah baik menurut gua, tapi nggak tahu juga. Mungkin ini sih yang gua baca ya. Terus ini selain nama Hengki Kurniawan, ada pula nama artis lain yaitu Gilang Dirga dan JJ Govinda. Hengki Kurniawan dan JJ Govinda mendaftar sebagai bakal calon bupati. Sedangkan Gilang Dirga mendaftar bakal calon wakil bupati. Nah, tadi gue bilang, Gilang Dirga sama JJ Govinda nggak akan bisa menang karena Kang Hengki bakal menang. Menurut gua, nggak tahu juga. Mungkin bisa salah, mungkin bisa benar karena namanya juga prediksi ya kan. Terus ini satu lagi yang bikin bisa menangnya lagi karena Kang Hengki itu tuh positive vibe banget dari wajahnya dan auranya itu bagus, terpancar bersih. Dan gue pernah dengar katanya beliau itu harta kekayaannya malah turun setelah jadi gubernur Bandung Barat. Bukannya naik, berarti kan gak korupsi, malah turun. Itu tuh karena katanya banyak acara-acara gitu. Kayak waktu itu kata istrinya kalau nggak salah ke undangan-undangan gitu dan jadi ngasih-ngasih angpau ya kita mah, angpau dan biaya lain-lain, jadi hartanya malah turun bukan naik gitu. Terus ada lagi siapa nih? Oh, Sahrul Gunawan. Artis peran Sahrul Gunawan memantapkan diri maju dalam kontestasi Pilkada 2024 sebagai calon Bupati Bandung. Sahrul Gunawan yang kini masih menjabat sebagai Wakil Bupati Bandung berpasangan dengan Gun Gun Gunawan. Ini aneh ya, udah namanya Sahrul Gunawan, pasangannya Gun Gun Gunawan lagi, kayak Gun Gunawan kak dia. Kayak lucu banget namanya tuh, unik. Terus ini Dadang Supriyatna sendiri maju untuk periode kedua dengan kembali menggait calon wakil bupati dari kalangan artis yakni Ali Syakib. Jadi Ali Syakib otomatis kalah karena yang menang menurut gua Syahrul. Terus yang masalah yang tadi itu ini Lucky. Kenapa dia bisa menang? Karena tadinya udah jadi wakil bupati, jadi sekarang mungkin bisa naik ke bupati karena banyak orang percaya sama dia gitu. Terus ini Lucky Hakim. Dia tuh bilangnya, saya ini wakil bupati yang quote and quote nganggur waktu itu. Jadi saya sudah biasa belusukan karena hanya itu yang bisa dilakukan. Karena tidak ada penugasan, makanya saya jalin secara personal, kata Lucky saat ditemui di DPD Nasdem Indramayu Selasa 17/9/2024. Dia tuh nggak malu bilang dia tuh nganggur sebagai wakil bupati, karena setahu gue sih kalau di pemerintahan kayak gitu ya banyak kan diemnya sih daripada kerjanya. Makanya banyak yang mau kan, dan gajinya gede gitu. Dan kalau yang pikirannya kurang baik bisa dijadikan ajang untuk korupsi dan memperkaya diri gitu, makanya banyak yang mau. Kalau yang jujur sih bagus, niatnya emang untuk bantu rakyat, kerjaannya kayak gitu, kerjaan berkah. Terus ini bisa langsung kan ya, kok ribet banget sih gue. Nah ini bukan hal mendadak, Lucky juga sudah melakukan belusukan sekitar 3 tahun lebih. Hasil kunjungan itu pun cukup nyata karena tak hanya berkonsep formal, ia pun sering mengunjungi kegiatan seperti acara ulang tahun, saksi nikah, dan sebagainya. Jadi sebetulnya Lucky ini tuh memang seneng aja sih ke acara-acara, hadir acara-acara rame gitu. Mungkin memang kepribadiannya kayak gitu, tapi menurut gue Lucky ini
orang cukup humble, terus perhatian dan penyayang. Buktinya beliau itu suka piara hewan-hewan yang lucu-lucu, yang unik-unik. Dan kalau misalkan beliau aja sayang sama hewan, apalagi sama rakyatnya gitu, gue mikirnya. Ini gue nggak dibayar sama sekali sama mereka ya, ini cuma prediksi doang sekaligus buktinya gitu. Gue nggak, bukan tim ses siapapun, gue nggak suka ikut-ikutan pilkada kayak gini. Cuman karena kebetulan occasionnya tentang pilkada, ya udah. Terus itu adalah salah satu contoh kedekatan ini tidak dibangun dengan seperti Roro Jonggrang hanya 1 malam, tapi itu dibangun 3 tahun terakhir minimal. Ini kekuatan saya yang alhamdulillah tidak bisa disaingi oleh yang lain karena ini investasi waktu, katanya. Terus beliau mengunjungi 12 titik Kabupaten Indramayu, bahkan ya targetkan bisa mengunjungi di 25 titik. Ya jadi rajin belusukan seperti Bapak Jokowi dulu. Terus udah lah ya, ini apalagi sih, banyak banget. Oh udah yang tadi. Nah terus satu lagi ini yang gue lupa, ini ada Gita KDI, dulu pemenang kontes KDI, kontes dangdut Indonesia. Nah kalau beliau itu bisa terpilih karena beliau adalah penyanyi dangdut dan lagu rohani, serta politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2011 hingga 2014. Nah, kalau misalkan wanita yang berhijab itu image-nya baik. Terus Gita ini, beliau ini auranya juga bagus, bersih. Bisa punya aura yang bisa memeluk masyarakat gitu loh, buat orang percaya untuk pilih beliau kayak gitu. Terus suka nyanyi lagu rohani, orang suka yang religius. Terus juga pernah jadi politikus, jadi anggota DPR, itu orang bisa percaya, jadi mungkin bisa kepilih lagi. Terus udah sih, yang tadi lagi daftar ini, kalau misalkan yang kalah, karenanya kalau Gilang kalahnya karena emang gak cocok sih kalau untuk masuk kayak gini. Mending di entertainment aja atau jadi pebisnis sih menurut gue. Terus kalau JJ itu orang mikirnya gini, bukan gue yang ngomong ya, tapi orang lain yang bilang katanya JJ itu katanya nggak bisa ngurusin istrinya sendiri, jagain istrinya sendiri aja nggak bisa, sampai istrinya selingkuh, yaitu si Syahnas Sadika. Apalagi ngurusin rakyat, katanya gitu. Jadi rakyat tuh nggak percaya sama JJ ini. Waktu itu kan rame kan yang si Syahnas ini selingkuh sama Randy Cernet itu. Terus kalau Ronald itu gara-gara perceraiannya, jadi isunya sensitif itu. Terus kalau Ali Syakib kalah dari siapa tadi, Sarul. Nah kalau Ali menurut gue juga kayak kurang tahu politik sih, jadi kurang cocok aja di pilkada kayak gini, itu sih. Nah itu prediksinya semuanya udah gue ungkapin ya, udah capek gue juga dari tadi nyari-nyari fakta-faktanya gitu. Nah sekarang kita tunggu, sekarang prediksinya udah keluar ya, tunggu sampai pemilihan dan keluar polling, apa sih itu disebutnya, polling hasil dari pemilihan kita sebagai WNI, warga negara masyarakat Indonesia, betul atau enggak prediksinya. Kalau betul bagus, kalau enggak ya udah. Tapi berdasarkan pengalaman pribadi, biasanya 70-90% itu kemungkinannya berhasil atau tepat. Soalnya kemampuan sixth sense-ku itu tinggi karena sudah dapat dari lahir, dari sananya gitu. A gift from the God. Oke, sekian dulu. Makasih. Bye-bye.